Jika kalau lihat kontenku sih mungkin terbilang gak jelas dan juga acak-acakan kayak DPR, wah mohon maaf ya guys ya, kadang gimana gitu pas bikin konten, males atau ingin gabut aja, mungkin bisa tersalah ya apa yang aku lakuin. Termasuk ini nih, kita akan bandingin vlog lagi. Emang bisa dibandingin? Bisa loh. Beberapa bulan lalu kan set Minecraft yang dibandingin, tapi udah 3 kali loh. Yaitu sekarang ini kita bisa juga bandingin vlognya. Nggak usah banyak ngomong lah ya. Jadi yang mana yang paling seru, yang mana yang paling apa gitu lah pokoknya ya. Nah, penasaran kan apa ya yang aku banding ini? Dan inilah kita bandingin vlog lagi. Udah deh, kalau kalian bilang siapa sih yang masih ingat tayangan ini? Tahun lalu ada acara Jalan Sehat sekecamatan loh. Wah seru banget ini. Acara yang satu ini ya guys ya. Lihat aja tuh, ramai banget orang. Melibatkan jutaan orang kayak gini. Satu kecamatan Perak kayak gini. Wah bayangan aja. Kalau kita bisa lihat banyak sekali orang yang antusias kayak gini nih. Ada drum band juga. Wih deh keren banget ya guys ya. Kira-kira tahun depan ada lagi nggak ya? Tahun 2020. Ya. Ya. Jalan Sehat pun kembali diadakan pada awal September 2024. Ini seru banget ya guys ya. Jalan Sehat yang satu ini yang menyambut HUT RI ke-79 pada saat itu. Jujur sih aku ini senang banget dengan event Jalan Sehat, tapi udah kita bahas pada awal September 2025 ya guys ya. Apa yang menyebabkan aku suka banget dengan Jalan Sehat, mulai dari dampak positifnya maupun excitingnya. Ya pokoknya begitulah ya. Jadi siapa sih di antara kamu yang suka banget dengan event Jalan Sehat? Aku sedikit juga suka kok. Oke, ini yang kemarin. Pak Lukman. Ya. Halo guys. Ya. Like, comment, share. Assalamualaikum. Channel. Kira-kira yang paling seru yang mana ya? Soalnya dua-duanya seru banget loh. Ini memang belum dipublik guys, tapi yang pasti kita lihat nih momen ketika ketemu ular gede beberapa waktu yang lalu. Ular ini tiba-tiba muncul guys. Itu pas aku lagi ngedit terdengar suara ribut apa itu, dan nggak tahu ya itu ular belangnya guys ya. Itu gede banget loh, dan tentunya berbahaya. Harusnya panggil damkar loh. Seharusnya. Sebelumnya pada April 2025 pas lagi pemasangan keramik ada ular juga nih. Nah ini ular kecil kok. Ular apaan tuh? Udah takut aku. April 2024 habis ada bukber, tiba-tiba ada ular di rumah dulu guys. Lihat aja sendiri, ular itu merinding. Tuh lihat di ember itu kan, itu ularnya guys ya. Nggak terlalu gede juga, tapi tetap aja bikin panik ya guys ya. Waduh, ada kalanya kalau ketemu ular ya panggil damkar aja kali, ya kan? Yang pasti
Dari ketiga momen itu, yang mana yang paling mengerikan? Siapa sih yang gak harus melihat ini? Ini adalah momen bermaaf-maafan menyambut Idul Fitri beberapa bulan lalu ya guys ya. Ini adalah momen yang tak terlupakan guys. Ya tahu sendiri betapa mengharukannya momen yang satu ini. Ya ada juga yang datang bersilaturahmi tentunya ya guys ya. Yang tentunya tahun depan pasti ada ini juga kok. Ya tinggal ditunggu aja. Momen bermaaf-maafan seperti ini memang diadakan setiap tahunnya ya guys ya. Setiap bulan Syawal guys. Maret 2024 ketika momen mengharukan nenekku pulang dari haji guys. Ya pulang dari umroh tentunya ya guys ya. Lihat aja sendiri momen mengharukan yang satu ini. Semoga Mbah Buku diberi kesehatan ya guys ya. Ya walaupun ini emang udah lama momennya. Dan kedua momen mengharukan itu yang mana yang paling mengharukan? Yang menyedihkan soal bermaaf-maafan atau kedatangan nenekku pas pulang dari haji? Mungkin dua-duanya bisa juga kan? Terakhir bandingin momen apa yang satu nih. Ketika aku nabrak mobil gara-gara nggak ngelihat nih. Ya karena lagi juga kan pas ngerekam momen yang satu ini. Naik sepeda guys tentunya ya. Hari kamu iya sih, hari kamu Ini sih kejadian beruntun ya guys ya. Mulai dari Abdi jatuh dari sepeda saking paniknya sampai jatuh juga tuh. Waduh parah emang ya kejadiannya guys ya. Nah setelah momen jatuh kayak gini ternyata ada lagi loh. Setelah kejadian ini juga ya Zainul ikut-ikutan jatuh guys. Ini sengaja apa gimana nih biar menghibur kalian kali ya. Mungkin kalian bisa tahu sendiri ya penyebabnya mengapa kok jatuh-jatuhan kayak gini. Nah dari kedua momen ini kira-kira mana yang paling lucu ya? Momen apa sih? Nabrak mobil atau kejadian beruntun nih? Palingnya cuman itu aja untuk bandingin yang mana ya, bandingin momen vlognya ya guys ya. Ya mohon maaf. Viral kepala patung Soekarno di Indramayu. Patung Presiden pertama Republik Indonesia IR Soekarno yang berdiri di kawasan alun-alun Indramayu, Jawa Barat mendadak menjadi perhatian publik setelah foto kondisi patung beredar luas di media sosial. Dalam foto tersebut, bagian leher patung tampak ditutupi kain putih, memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat. Seorang warga Indramayu, Tarkim, 43 tahun, mengaku sengaja datang ke alun-alun karena penasaran dengan kabar yang tersebar. Ujarnya, pada Senin 17 November, kesini itu lebih meresahkan juga sih mas. Kan di medsos beredarnya ditutup kain, sekali lewat pengen lihat tapi ternyata ditutup itu karena rusak patungnya. Nggak tega juga sih lihat kondisi patungnya. Foto yang memperlihatkan patung Bung Karno diselimuti kain juga sempat diterima Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Ia mempertanyakan kondisi patung yang merupakan bagian dari Tugu Soekarno-Hatta tersebut. Saya dapat kirim foto di alun-alun Indramayu di mana pada tugu yang di tengah itu kan ada patung Soekarno-Hatta, tapi di foto terlihat Bung Karno-nya diselimuti kain putih. Ini kenapa? Kata Ono. Apa sih penyebab patung ini miring? PLT Kabid Perumahan Pemukiman Diskimrum Kabupaten Indramayu Krisdiantoro menjelaskan bahwa kerusakan terjadi pada Kamis 13 November sore. Saat itu area alun-alun masih terdapat tenda bekas acara penyerahan SK PPPK paruh waktu. Angin kencang yang tiba-tiba datang merobohkan tenda tersebut dan menimpa patung Bung Karno. Kata Krisdiantoro, sampainya Kamis sore itu sekitar jam 5 sore ada angin kencang yang merobohkan tenda terus terkena patung Bung Karno. Bagian leher patung pun mengalami kerusakan cukup terlihat sehingga petugas menutupnya sementara dengan kain. Kita lihat di berita kalau
patung Bung Karno sama Bung Hatta itu dicopot. Mengapa patung Bung Karno dan Bung Hatta dicopot? Kristiantoro menegaskan bahwa pencopotan patung Soekarno dan Hatta dilakukan untuk mempermudah proses perbaikan. Meski patung Bung Hatta tidak melalui kerusakan, keduanya tetap dilepas karena merupakan satu kesatuan dalam desain tugu. Kita copot dulu semuanya, termasuk yang Bung Hatta, karena keduanya ini berpasangan ya. Kita copot sampai dengan perbaikan selesai, ujarnya. Patung tersebut diketahui dibuat pada tahun 2023 menggunakan material terbakar. Namun Kristiantoro mengaku masih mencari pihak membuat patung agar proses perbaikan tidak menimbulkan kerusakan tambahan. Patung itu memang dibuat oleh kami sekitar tahun 2023 ya. Tapi berhubung ya saya juga kebetulan jadi PLT Kapit di sini baru. Jadi kita sekarang sedang mencari dulu siapa yang buat patung itu, karena kalau perbaikan dilakukan bukan oleh pembuatnya, khawatir malah jadi lebih rusak, jelasnya. Waduh, ini benar-benar miris nih. Sudah mempersiapkan diri untuk menjadi jurnalis di Minecraft, nggak taunya nggak jadi dan ditunda. Waduh, kira kenapa ya? Tidak usah lagi tentang nggak jadi jurnalis di Minecraft.